Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah SWT, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu. Tanpa pula salam dan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Muhammad SAW dengan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang mana dengan berbanyak salawat insya Allah kita termasuk yang amin amin. Pertama yang saya hormati Ibu Ayu dan yang saya sayangi serta saya banggakan teman-teman seperjuangan saya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Aliza. Saya dari MPI Unregular semester 3. Di sini saya akan membahas tutorial mengenai manajemen peserta didik, terkhusus judul orientasi peserta didik dan problematika. Tapi tunggu sebentar. Sebelum aku menjelaskan materi tentang orientasi peserta didik, di sini aku juga ingin memperkenalkan kampus aku, yaitu SPIT Batubara, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Batubara, yang dimana kami juga melakukan masa orientasi mahasiswa atau disebut PPMK. فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي حبي خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين. Teman-temanku sekalian, secara umum pendidikan ini banyak melibatkan orang-orang seperti orang tua, keluarga, teman sekalian, lingkungan, pendidikan formal maupun non formal, ataupun yang bertanggung jawab seperti lembaga-lembaga pemerintahan, termasuklah seperti dinas pendidikan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan masa orientasi atau biasa yang sering kita kenal dengan MLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah? Nah, ini biasa dilakukan oleh setiap sekolah atau kampus guna memperkenalkan kampus untuk menyambut kedatangan siswa atau mahasiswa. Selanjutnya, apa sih tujuan dan fungsi masa orientasi siswa ini? Yang pertama, agar siswa mengenali dirinya di lingkungan baru seperti berkenalan teman,
kakak kelas, guru-guru, dosen-dosen, dan lain sebagainya. Selanjutnya, agar seseorang atau siswa atau juga mahasiswa itu lebih mengenal lingkungan sekolah, baik secara fisiknya maupun sosial. Yang ketiga yaitu menyiapkan peserta didik sendiri baik secara fisik, emosional, mental, dengan lingkungan baru. Teman-temanku sekalian, ini tak hanya dilakukan oleh lingkungan SMP, SMA, ini juga dilakukan pada lingkungan mahasiswa seperti kampus-kampus. Contohnya di kampus TIB Batubara, kita melakukan yaitu PBAK, pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Nah, banyak sekali pertanyaan. Apakah PBAK atau masa orientasi ini wajib diikuti oleh setiap siswa atau mahasiswa? Nah, contohnya pada kita sendiri, yaitu mahasiswa. Masa orientasi ini atau PBAK ini sangat penting diikuti. Bukan semata-mata untuk mendapatkan sertifikat yang menjadi persyaratan untuk lulus sidang guna paksa atau lulus sidang skripsi, melainkan juga untuk mengenali jati diri, mengenali teman-teman baru, lingkungan kampus, dan juga peraturan-peraturan agar kita menjadi masyarakat yang ikut andil di dalamnya, dan juga dapat mengenali teman-teman dan dosen-dosen baik secara fisik maupun kesehatan. Selanjutnya, pekan orientasi peserta didik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pekan orientasi peserta didik? Pekan orientasi peserta didik adalah kelanjutan dari orientasi hari pertama. Maka di pekan orientasi peserta didik ini kita akan diperkenalkan secara rinci. Adapun lingkungan sekolah yang diperkenalkan secara rinci yaitu termasuklah peraturan dan tata tertib, guru, personalitas sekolah, laboratorium, perpustakaan, lingkungan sekolah, layanan kesehatan sekolah, bimbingan dan konseling, orientasi program studi, cara belajar di sekolah itu bagaimana, serta layanan asrama jika ada. Yang pertama itu peraturan dan tata tertib di sekolah. Nah, biasanya tak sering kita jumpai peraturan dan tata tertib ini termasuklah cara kita berbusana, cara kita datang tepat waktu, memanage diri kita, itu biasanya diperkenalkan pada masa orientasi sekolah ini atau kampus ini. Selanjutnya, di tata tertib sekolah ini termasuklah seperti tata busana kita, bagaimana ketentuan yang sudah disesuaikan dengan aturan-aturan di sekolah seperti berbusana rapi, harus memakai rok, tidak boleh memakai celana ketat. Banyak lagi teman-teman yang dapat kita jumpai mengenai peraturan dan tata tertib di sekolah. Contohnya di kampus kita, STIT Batubara, perempuan itu tidak boleh menggunakan celana, harus menggunakan gamis atau rok. Begitu juga dengan laki-laki, tidak diperkenankan menggunakan jeans, apalagi celana ketat, serta kaos oblong. Kita harus menggunakan kemeja sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh kampus kita. Selanjutnya, perkenalan mengenai guru dan personalitas sekolah. Guru dan personalitas di sekolah ini harus diperkenalkan secara detail agar siswa atau peserta didik tersebut dapat mengenali siapa guru yang akan mendidiknya serta layanan-layanan yang akan diberikan kepadanya. Contohnya itu seperti UKS tadi, bimbingan konseling, biasanya itu ada terdapat di sekolah SMA, SMP maupun di berbagai sekolah baik swasta maupun negeri. Nah, berbeda dengan kampus, biasanya itu kita awal semester akan berkenalan dengan guru atau dosen yang akan masuk atau membimbing kita. Biasanya itu dilakukan pada semester 1 atau semester baru dengan dosen yang baru. Biasanya itu akan kita perkenalkan. Dan pada PBAK itu akan diperkenalkan juga dosen-dosen dan juga layanan-layanan yang akan diberikan kepada setiap mahasiswa.
Selanjutnya perpustakaan. Nah, perpustakaan ini adalah menjadi jantungnya lembaga pendidikan yang diperkenalkan kepada peserta didik tersebut. Di mana perpustakaan itu seperti yang kita tahu, kita dapat meminjam atau membaca buku di tempat itu dengan nyaman. Di situ juga kita biasanya dihadapkan dengan penjaga perpustakaan. Biasanya itu jika kita akan mencatat, jika kita ingin meminjam buku, kita harus melaporkannya dulu kepada penjaga perpustakaan. Di situ kita diberitahu bagaimana aturan-aturan meminjam buku dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk layanan yang diberikan kepada peserta didik tersebut. Termasuklah UKS, laboratorium, ruang praktek, bimbingan konseling. Itu akan menjadi lembaga, itu akan menjadi layanan pendidikan yang akan diberikan dari sekolah kepada peserta didik tersebut. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.